Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kepada Bapak Subelo selaku dosen pembaku dan kepada rekan-rekan yang telah terhubung dalam diskusi kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya sebagai moderator yang bertugas untuk memandu jalannya diskusi dan pemaparan mengenai pembahasan topik yang kita bahas mengenai aborsi oleh korban pemerkosaan dalam perspektif filsafat hukum. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan terlebih dahulu. Yang pertama ada Tofaldi Muhammad Zahran. Halo Tofaldi. Baik, selanjutnya ada Sabina Guzenova. Halo Sabina. Oke, dan yang terakhir ada Elva Diko Kurniawan. Halo Elva Diko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zalfa Maistika, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan lainnya yang terbentuk dalam kelompok 2 Filsafat Hukum kelas H akan membuka diskusi dengan topik pembahasan mengenai perspektif filsafat hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. Sebelum sesi diskusi berlangsung, saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi pemilihan topik yang akan kami bahas mengenai aborsi oleh korban pemerkosaan dalam perspektif filsafat hukum. Perkembangan yang semakin cepat dan kemajuan teknologi yang tak terkalahkan membuat seseorang mudah mengakses internet. Salah satunya adalah konten pornografi. Nah, hal tersebut itu dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya terjadi kasus pemerkosaan. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan Indonesia pada tahun 2020 saja terdapat 299.911 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan 21% diantaranya adalah kasus berupa tindak pidana pemerkosaan. Perkosaan yang dialami oleh perempuan seringkali mengakibatkan perempuan tersebut hamil, sehingga korban pemerkosaan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan dari lingkungan sekitarnya seringkali justru mendapatkan cibiran dan makian. Korban pemerkosaan ini seringkali dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat membuat korban pemerkosaan ini merasa tertekan dan lebih memilih untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya. Belum berhenti sampai di situ saja, cibiran bukan hanya dirasakan oleh sang ibu selaku korban pemerkosaan, tetapi dirasakan pula oleh anak korban pemerkosaan yang tidak tahu menahu. Aborsi seringkali dipandang sebelah mata karena ditafsirkan sebagai pembunuhan terhadap bayi. Abortus provocatus atau aborsi itu berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti keguguran karena kesengajaan. Pada dasarnya, kata abortus dalam bahasa Latin ini artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris yang berarti pengguguran. Larangan aborsi di Indonesia dimuat sebagaimana dalam pasal 346 sampai dengan pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan sanksi bukan hanya kepada perempuan yang melakukan aborsi, akan tetapi diberikan pula kepada dokter, bidan maupun seseorang yang membantu melakukan aborsi. Di satu sisi aborsi memberikan manfaat bagi korban pemerkosaan, akan tetapi pada sisi lainnya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena mengorbankan janin atau bayi yang tidak bersalah. Oleh karena itu menarik untuk dikaji berkenaan bagaimana pengaturan aborsi, lalu bagaimana filsafat hukum memandang aborsi yang dilakukan oleh korban. Oke, rekan-rekan semua, dalam proses pembuatan pembahasan mengenai topik kami telah mengumpulkan kurang lebih ada 5 pertanyaan terkait aborsi oleh korban pemerkosaan dalam perspektif filsafat hukum, yang nantinya satu persatu pertanyaan akan dibahas secara singkat namun insya Allah tepat oleh rekan-rekan kita di sini. Baik, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung saja. Yang pertama saya sampaikan kepada Prof. Aldi Muhammad Zahran. Halo semuanya teman-teman. Izinkan saya untuk bahas pertanyaan, apakah adil kita bertanggung jawab atas anak yang lahir akibat pemerkosaan?
Nah, di sini ada dua. Menurut Jeremy Bentham, hukum dikatakan bermanfaat bila mana menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Hukum merupakan pengaturan berkenan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu menurut Jeremy Bentham. Nah, lalu ada juga menurut Immanuel Kant. Nah, menurut Immanuel Kant, moralitas heteronom menekankan kewajiban yang dipatuhi karena tekanan eksternal atau di luar kehendak pelaku. Nah, sedangkan moralitas otonom mengacu pada pemahaman individu tentang kewajiban menjalani dengan penuh kesadaran dan keyakinan akan kebahagiaannya. Itu menurut Immanuel Kant. Lalu, tujuan hukum didefinisikan dengan 3 unsur kunci, yaitu yang pertama ada kepastian, lalu keadilan, dan kemanfaatan. Nah, teman-teman, sebagian orang berpendapat bahwa membiarkan korban membesarkan anak yang lahir akibat perkosaan tidak adil, karena itu adalah hasil tindakan kriminal. Orang yang lainnya juga berpendapat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tidak peduli bagaimana mereka lahir. Namun, perlu diingat bahwa suatu tindakan perlu berorientasi kepada kepentingan atau manfaat yang diterima oleh korban. Nah, mungkin segitu teman-teman yang bisa saya bahas dalam pertanyaan tersebut. Selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aldi. Baik, saya akan memberi sedikit poin tentang pertanyaan apakah adil jika korban harus bertanggung jawab atas anak yang lahir akibat pemerkosaan. Nah, singkatnya, banyak orang yang berpendapat bahwa tidak adil membiarkan korban pemerkosaan karena menanggung anak akibat kejahatan yang mereka alami. Nah, pilihan aborsi dalam kasus ini seringkali dipandang sebagai hak korban untuk mengendalikan nasib mereka. Nah, jika dilihat dari pemikiran filsafat hukum juga ada 2 teori yang tentunya berkaitan dengan tujuan hukum tadi, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Elva Diko untuk membahas. Disilakan. Pembahasan atas pertanyaan dalam konteks moral dan budaya di Indonesia, apakah lebih baik memberikan izin untuk aborsi dalam kasus korban perkosaan atau tidak? Yang pro-nya itu penjaminan hak untuk hidup bagi janin atau bayi. Yang kontranya adanya ketidakadilan bila mana korban perkosaan menanggung dampak dari kekerasan yang terjadi pada dirinya, yaitu meliputi penderitaan mental, fisik, dan tekanan sosial. Baik dari sisi budaya maupun keagamaan di Indonesia, aborsi dipandang sebagai tindakan menghilangkan nyawa manusia. Oleh karena itu, Indonesia menentang keras praktik aborsi. Hal tersebut terlihat dari ketentuan hukum pidana yang menjatuhkan sanksi hukuman penjara bukan hanya kepada wanita yang melakukan aborsi, tetapi mengancam pula kepada seseorang yang membantu dan menyuruh melakukan aborsi. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih Eva Diko atas pembahasannya. Saya tarik poin kembali. Dalam konteks moral dan budaya di Indonesia, apakah lebih baik memberikan izin untuk aborsi dalam kasus korban perkosaan atau tidak? Nah, pertanyaan mengenai apakah mengizinkan aborsi lebih baik atau tidak di Indonesia ini sangat tergantung pada perspektif individu, moralitas, dan budaya. Opini tentang hal ini bervariasi dan seringkali menjadi perdebatan di masyarakat. Nah, hukum Indonesia sendiri juga mengatur ketentuan-ketentuan yang mengatur isu aborsi dalam beberapa kasus tertentu. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat untuk pro-nya ini ada penjaminan hak untuk hidup bagi atau janin. Nah, untuk kontranya ini adanya ketidakadilan bila mana korban pemerkosaan untuk menanggung dampak dari kekerasan yang terjadi pada dirinya. Karena itu juga akan berdampak pada fisik dan tekanan sosial. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab atau dibahas secara singkat oleh rekan saya, Sabina. Disilakan. Pertanyaan dari dasar filosofis hadirnya pasal larangan aborsi dalam KUHP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada filosofis menurut pemikiran Immanuel Kant, berorientasi kepada hak hidup janin atau bayi yang dikandung oleh korban perkosaan. Sedangkan bagi korban perkosaan tidak mendapatkan keadilan maupun kemanfaatan. Menurut moral sebagai istilah untuk menentukan batasan sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang dapat dikatakan benar, salah, baik, dan buruk. Menurut etika, membahas tentang masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, tentang persoalan penilaian baik dan buruk.
Berdasarkan perspektif filosofis, ketentuan pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berorientasi kepada etika dan moralitas. Aborsi dilarang karena menghilangkan nyawa seseorang yang tidak berdosa. Sekian. Baik, terima kasih Sabina sudah dijelaskan dengan jelas atas pertanyaan tersebut. Dasar filosofis hadirnya larangan aborsi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah didasarkan pada pandangan moral dan etika yang menganggap bahwa kehidupan manusia dimulai sejak dari pembuahan. Nah, pasal ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang menghormati kehidupan sedari awal. Baik, selanjutnya pembahasan kebalikannya dari melarang yaitu memperbolehkan. Nah, adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini memberikan pandangan baru terhadap tindakan aborsi di Indonesia. Ya, istilahnya untuk memberikan titik tengah terhadap tindakan aborsi. Karena apa? Pada satu sisi, aborsi itu dilarang. Nah, kan tetapi sisi lain aborsi diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah korban perkosaan. Nah, ini sudah dicatat atau ada dalam atau terkandung dalam pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di mana hukum mengizinkan aborsi jika wanita adalah korban perkosaan karena kehamilan hasil perkosaan itu dapat berdampak negatif secara fisik, mental, dan sosial pada wanita yang bersangkutan untuk mengancam kelangsungan hidupnya. Lalu bagaimana cara yang sah untuk melakukan aborsi terhadap wanita korban perkosaan, yaitu aborsi dilakukan sebelum janin atau bayi berusia 4 bulan atau sebelum roh ditiupkan ke dalam janin tersebut, sehingga tidak melanggar hak untuk hidup. Nah, hadirnya pasal ini didasarkan kepada teori tadi, kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang berpendapat hukum dikatakan bermanfaat atau adil bila mana menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan kekurangan sebesar-besarnya juga. Hal tersebut juga perlu diingat dan harus tetap diingat berkenaan dengan tujuan hukum, yaitu ada 3, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Baik, materi kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Nah, sebelum kita tutup, akan ada rekan saya Sabina yang akan menyampaikan kesimpulan dan saran terkait pembahasan ini. Silakan Sabina. Baik, dari pembahasan kali ini, pemateri dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, aborsi dibedakan menjadi 2, yaitu abortus spontaneus atau aborsi spontan atau keguguran, dan abortus provocatus, yaitu aborsi yang disengaja atau pengguguran. Dalam ranah hukum pidana, aborsi diatur dalam pasal 346 hingga pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberian sanksi pidana bukan hanya diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi, akan tetapi diberikan pula kepada dokter, bidan, maupun seseorang yang membantu melakukan aborsi. Hukum pidana di Indonesia berkenaan aborsi sangat berorientasi kepada hak untuk hidup, sedangkan dalam ranah medis, aborsi diperbolehkan dengan beberapa persyaratan, salah satunya adalah bagi wanita korban perkosaan. Yang kedua, hadirnya pasal 346 hingga pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara filosofis berorientasi kepada etika dan moralitas. Hal tersebut sangat sesuai dengan pendapat Immanuel Kant, dan pemikiran Immanuel Kant sangat mendukung hadirnya ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan, membantu, dan atau menyuruh melakukan aborsi. Dengan kata lain, pemikiran Immanuel Kant ini berorientasi kepada hak hidup janin atau bayi yang dikandung oleh korban perkosaan. Sedangkan bagi korban perkosaan tidak mendapatkan keadilan maupun kemanfaatan. Berbeda dengan ketentuan pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang didasarkan kepada kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang berpendapat hukum dikatakan bermanfaat atau adil bila mana menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.
Saran dari pemateri dalam pembahasan ini yang pertama yaitu tindakan aborsi hendaknya tidak dilihat dari sisi moralitas saja, akan tetapi manfaat atau dampak yang terjadi suatu tindakan perlu berorientasi kepada kepentingan atau manfaat yang diterima oleh korban. Yang kedua yaitu meskipun ada aturan hukum yang memperbolehkan dilakukan aborsi, seluruh elemen masyarakat terutama pemerintah tetap harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik aborsi sehingga tidak terjadi aborsi ilegal yang melanggar etika, moral, dan hak untuk hidup. Ya, baik. Rekan sekalian, pemaparan atas diskusi sudah sampai bagian akhir. Nah, selama pemaparan tersebut, kami telah membahas pertanyaan, yaitu yang pertama, apa dasar filosofis hadirnya larangan aborsi, lalu dasar filosofis hadirnya memperbolehkan aborsi, lalu adilkah membiarkan korban menanggung anak akibat perkosaan, lalu bagaimana tentang moralitas budaya di Indonesia untuk pengizinan aborsi ini. Baik, atas materi yang diberikan, semoga kami dapat memberikan manfaat. Untuk kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.